Justru aku kenanya tahun lalu deh kayaknya, lagi main biasa, main bola, fun football. Itu mereka syuting bola, terus aku balik badan ini bener kena kepala. Itu kayak muter banget, terus habis itu aku 1 hari full eh selalu muntah, nggak bisa masuk makanan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Neuroners. Ketemu lagi dengan saya Raisal Fathir Heri, dokter spesialis neurologi, merupakan perwakilan dari Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan Edukasi Masyarakat, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sebenarnya masih cukup jarang untuk kita perbincangkan di bidang neurologi, tapi ini cukup penting karena ternyata cedera kepala itu menjadi salah satu penyebab kematian yang paling tinggi untuk kasus-kasus yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, untuk karena itu kita akan membahas dengan dua bintang tamu saya pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Ranet Roza Nasution, spesialis neurologi. Halo dok. Halo. Ya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh perkenalan diri dulu dok kepada Neuroners. Dokter kerjanya di mana sehari-hari seperti apa? Oke. Halo, nama saya Dr. Ranet. Panggilannya Dr. Ranet. Saya biasa kerja tiap hari ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Khususnya saya pegang pasien-pasien neurotrauma. Itu di poli maupun rawat inap. Oke, berarti Dr. Ranet ini memang sudah ahli ya di bidang neurotrauma, berarti berkaitan dengan yang topik yang akan kita bahas hari ini. Nah sekarang yang bintang tamu kedua ada Mas Samsir Alam. Halo Mas. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah mungkin yang ini Neuroners semua sudah saling kenal. Mas Samsir Alam boleh diperkenalkan lagi kegiatan sehari-hari sekarang seperti apa? Saya Syamsir Alam, saya mantan atlet sepak bola, sekarang jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga, Bapak rumah pekerjaan tangga. yang jauh lebih mulia ya. Iya. Oke, sepertinya lebih sibuk daripada jadi pemain sepak bola ya. Lebih sibuk Oke. lebih sibuk banget. Nah, berbicara tentang profesi yang sebelumnya pemain sepak bola, pasti erat kaitannya dengan trauma kepala, cedera kepala. Saat masih aktif sebagai pemain bola profesional, apakah pernah mengalami cedera kepala? Alhamdulillah sih nggak pernah, tapi bedanya ketika kita main di Indonesia sama ketika kita main di luar negeri, bedanya sangat timpang. Ketika di Indonesia belum terlalu diperhatikan cedera kepala itu, ketika di luar baru aku tahu tuh ada concussion bla 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 gitu-gitu, baru tahu ketika main di Amerika tuh baru tahu kalau benturan kepala sedikit aja walaupun kita ngerasanya abis benturan tuh oke, pelatih tuh sama dokter langsung suruh ganti gitu, karena kan dampaknya biasanya nggak langsung kayak gitu. Justru aku kenanya tahun lalu deh kayaknya, lagi main biasa, main bola, fun football. Itu mereka syuting bola, terus aku balik badan ini bener kena kepala. Itu kayak muter banget, terus habis itu aku 1 hari full selalu muntah, nggak bisa masuk makanan. Berarti benturannya antara kepala dengan kepala? Nggak, Kepala kena bola justru. Kepala dengan bola? Iya. Terus yang kena tuh yang bagian belakang? Bagian belakang. Oh, tuh aku gitu. kayak katanya geger otak ringan ya. Kalau Geger otak misalnya ringan. abis itu soalnya aku 1 harinya tuh muntah. Bener-bener kayak mual, masuk makanan tuh nggak bisa sama sekali. Tapi habis itu setelah 24 jam sih aku nggak cek ke dokter ya, tapi habis itu soalnya udah ngerasa aman jadi aku nggak cek ke dokter. Oke, kalau gitu sekarang bener kita atau langsung kita langsung cek ke dokter aja ya. Kita langsung tanya ke ada ahlinya. masalah nih kayaknya. Nah, ya kita langsung tanya ke ahlinya, Dokter Anet. Gimana, apa kata di kejadian seperti itu masuk dalam kategori cedera kepala, atau definisi cedera kepala sebenarnya seperti apa? Apakah sama seperti geger otak yang dijelasin oleh Mas Salam tadi? Ya, masuk. Pokoknya apapun yang menyebabkan cedera pada jaringan otak itu disebabkan terutama karena faktor eksternal ya. Oke. Kalau sama masnya mungkin tadi karena kena bola gitu. Sebenarnya sih banyak. Kalau insidensnya sendiri sih paling banyak kecelakaan lalu lintas sama jatuh dari ketinggian. Cuma kan kita sekarang lagi bahas masalah sports injury ya gitu. Jadi kena bola itu termasuk karena kan dia rangsangannya karena kekuatan eksternal kan, itu masuk ke cedera kepala gitu. Nah kebetulan kalau ini tadi geger otak ya, geger otak itu mungkin kita bisa bilang concussion ya, gitu concussion. Masnya mungkin waktu itu di CT scan atau enggak kali ya? Enggak sama. Nah iya jadi kalau misalkan itu ya paling kita macam-macam kan klasifikasinya, ada yang cedera kepala ringan, cedera kepala berat, sedang gitu ya. Mungkin kalau concussion atau kita
kenal dengan gegar otak itu mungkin kita masukin ke ringan mungkin ya. Itu sampai nanti kita CT scan ada kelihatan oh ada perdarahan gitu. Nah, baru nanti ini apakah dia masuk ke EDH mungkin ada perdarahan atau enggak gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sih pada cedera kepala sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ada level keparahannya juga ya dok ya? Ada. Mana yang masuk ringan, mana yang Iya. berat, mana yang butuh tata laksana Iya. segera. Waktu itu Mas Salam gejalanya pusing aja? Ketika benturan pertama tuh kayak muter banget. Hmm. Terus habis itu 1 hari tuh kayak bener-bener makan, mual, keluar terus gitu. Tapi 1 hari aja. Setelah itu Enggak, makanya aku nggak sampai cek ke dokter karena habis itu udah nggak ada gejala apa-apa lagi sih. Nah itu bener gak? Ya maksudnya aku lakuin nggak sampai cek ke dokter. nah itu gimana dok? Sebenarnya sih kalau udah ada gejala kayak mual muntah gitu ya, ada muter berarti vertigo atau goyang atau dizziness gitu sih sebaiknya langsung ke dokter. Ya mungkin kita akan observasi ya ada beberapa kriteria kalau misalkan muntah-muntahnya hebat, sakit kepala hebat atau vertigo hebat sih mungkin baiknya CT scan untuk kita pastiin ada perdarahan atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ya nggak ada pingsan, nggak ada amnesia gitu ya, nggak ada penurunan kesadaran, mungkin ya nggak apa-apa, mungkin nggak di CT scan. Tapi kalau ada gejala seperti pingsan, apalagi kejang, amnesia, lupa segala macam, itu rasanya harus wajib sih di CT scan untuk lihat oh pastiin nggak ada perdarahan gitu. Jadi tadi yang tanda-tanda bahaya yang membawa kita ke keputusan bahwa ini harus CT scan berarti tadi ada pusing Pusing pingsan. hebat, sakit kepala hebat, vertigo, dizziness, pingsan, amnesia, nggak inget kejadian, linglung, banyak sih sebenarnya kan, concussion gitu kan, saya di mana nih gitu, atau disorientasi gitu. Pokoknya ada perubahan sedikit, sebaiknya ke rumah sakit, cek ke dokter. Oh nanti dokternya tentukan ini baiknya CT scan deh gitu, atau observasi aja deh berapa hari, misalkan 2 kali 24 jam gitu. Kadang-kadang nggak pingsan kok, nggak muntah kok, nggak apa-apa gitu, jadi nggak berobat biasanya gitu. Dan nanti biasanya beberapa hari kemudian, kok ngaco ya, kok nggak nyambung, baru deh berobat. Oh gitu. Baru CT scan. Ngeri biasanya juga ya. kayak gitu. Berarti kalau Maksudnya misalnya- setelah beberapa hari tiba-tiba nggak Bisa. nyambung. Iya, ya, itu jadi ngeri beberapa juga. hari awal kan nggak ada gejala sama sekali kan. Iya, kayak Ternyata setelah aman-aman 1 aja minggu gitu kan. muncul gejala, ini kita masih bingung nih, ini karena trauma yang kemarin apa gimana. Jadi berarti kalau orang tua tuh gejala justru bisa tersamarkan beberapa hari pertama. Bisa. Tapi saya juga pernah dapat sih yang orang muda dia habis motoran gitu, apa namanya Aduh, touring ya. ngeri banget ya. Motoran juga. Ngeri ya? banget. Enggak, aku enggak. Dia Aku habis nggak mau. touring gitu, terus dari gitu dia kecelakaan, pakai helmnya bagus, nggak lepas, terus dia merasa kecepatannya nggak tinggi gitu kan, nggak ada pingsan, nggak ada apa, jadi dia ngerasa baik-baik aja gitu. Tapi begitu besokannya dia nggak inget gitu, ini ada di mana, kenapa saya di sini, terus ini siapa mereka ini gitu tuh kayak udah lewat 1 hari kali ya gitu. Ya udah, terus baru hari keduanya baru dia berobat ke saya di Poli gitu. Ya memang waktu itu langsung saya CT scan, aman sih memang nggak ada apa-apa. Cuma kan ya mungkin berarti kan post traumatic amnesianya lumayan agak panjang Iya. tuh, Iya. gitu. Jadi ya udah tetap kita rawat, kita liatin terus tuh ada scoringnya lah gitu, memori, MMSE apa kita cek. Kalau udah nih kriterianya udah boleh pulang, baru masnya boleh pulang gitu. Oh, harus dipantau gitu ya, Dok? Iya, kalau misalkan ada disorientasi, ada gangguan memori gitu, kita Ngeri juga sih. setidaknya kita harus observasi lah 2 kali 24 jam sampai nggak makin jelek gitu ya, nggak getting worse. Oke nih baru boleh pulang deh nih gitu. Tapi nanti pas pulang juga ada lagi tuh pemeriksaan, misalkan kita cek fungsi luhur, atensinya bagus nggak, konsentrasinya bagus nggak, memorinya bagus nggak, untuk make sure aja gitu. Karena nanti kan jatuhnya nanti ke arah ini ya, maksudnya kayak return to work nih. Dia bisa nggak balik kerja gitu. Biasanya sih komplainan dari teman-teman kerja, kok sekarang kayak gini ya, kok sekarang lola ya, loading lama gitu, kok sekarang lemot kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kita liatin terutama masalah kognitif gitu. Kalau cedera yang nggak terlalu berat biasanya motoriknya nggak ada apa-apa kan, maksudnya fisiknya nggak ada apa-apa, tapi kognitifnya itu suka keumpet gitu, keumpet. Jadi kalau kayak gini-gini biasa gitu, tapi begitu dia melakukan pekerjaan yang agak sulit, nah itu mulai tuh yang kayak lambat banget gitu, itu sering. Padahal sebelumnya cukup tangkas, Iya. pasca betul. kecelakaan ternyata Iya. oke. Dan itu biasanya yang nyadar bukan dia sendiri, tapi
Ya, komplainan istri, dari orang sekitar iya, ya. komplainan kok ini sekarang kayak gitu. Tapi itu menarik dok, berarti walaupun ternyata setelah kita CT scan hasilnya normal, kan kebanyakan orang berarti aman nih, bisa pulang, bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi walaupun hasil CT scan-nya normal, tapi ternyata gejalanya masih tampak jelas, itu tetap harus observasi dok ya? Harus observasi, karena CT scan kan sebenarnya nggak bisa lihat sampai kerusakan seluler ya, gitu. Aksonal, seluler kan si CT scan ini nggak bisa lihat gitu. Jadi CT scan hanya untuk mastiin nggak ada perdarahan, gue nggak usah operasi gitu ya. Tapi kalau soal fungsional kita tetap harus cek gitu. Ada beberapa pemeriksaan mungkin untuk ke arah memori dan fungsi luhur itu kita harus cek. Kita lihat klinis pasiennya juga, walaupun CT scan-nya aman, tapi kita periksa juga gitu loh. Tapi CT scan aman kan seenggaknya pasien juga aman ya, nggak harus operasi ya dok, gini kayak gitu. Ini tapi kita jadi penasaran sebenarnya kalau di pemain bola itu ada trik kayak gitu nggak sih biar benturannya nggak terlalu keras, gimana menghindari agar aman? Biasanya kalau bola udara tuh kita diajarin tuh tangannya harus kayak gini. Jadi gitu. kayak buat nahan orang kan gitu. Gitu. Tapi kadang-kadang suka lupa juga. Terus banyak juga beberapa kejadian aku pernah lihat langsung juga, aku bertanding di bola udara, mereka duel, abis itu kayak kejang gitu ya. Kayak dia mau nelen lidahnya. Ini mungkin menarik dok. Jadi masalah mekanisme benturan, apakah memang harus benturan keras dulu baru menyebabkan gejala dari cedera kepala itu, ataukah benturan ringan juga justru bisa bersifat berbahaya dok? Teorinya sih makin kenceng benturan makin gede ya efeknya, karena kan ada proses akselerasi deselerasi itu. Jadi kalau kayak misalkan contohnya jatuh dari ketinggian itu makin tinggi, makin dampaknya makin severe pastinya ke otaknya sendiri, atau kayak kecelakaan lalu lintas gitu ya. Kalau kilometernya makin cepat pasti makin dampaknya ke otak, jadi bisa cedera kepala berat mungkin. Apa mungkin karena kenanya pas ya? Kepala dengan kepala berarti? Iya. Jadi bola di sini, ini kepala dia, terus lawannya tuh di belakang. Lawannya mau nyundul bola tapi kenanya ininya dia, terus langsung jatuh, telungkup gitu, pas dibalikin udah kayak mau nelen lidahnya sendiri. Kalau dari lokasi benturan dok, tadi kan dari cerita Mas Samsir Alam lebih Lalu banyak belakang yang sih. bagian belakang ya. Apakah ada perbedaan ini dok, tingkat keparahan? Kena sundulnya belakang, apa depan, apa gimana? Kalau belakang parah sih yang kurang. Mungkin kalau ke belakang tuh kan dia bisa langsung guncang belakang ya, goyang mungkin ya Mas ya, kayak dizzy gitu kan, goyang kayak gitu. Mungkin kalau depan nggak terlalu mungkin ya gitu. Tapi ya tetap aja dimanapun sih sebenarnya kalau bisa sih jangan ada cedera gitu ya. Apalagi kalau bola mungkin enggak kali ya, cuma kalau tinju ini kan cedera kronik berulang. Iya. Nah itu yang agak sedikit riskan gitu loh. Kalau bisa ya pakai helm tinju tuh. Jadi ini beda sama quote-quote selama ini ya dok ya, semakin kita terbentur semakin kita terlatih katanya dok ini. Kalau cedera kepala ternyata beda dok ya. Jadi Janganlah. benturan harus diminimalkan. Berarti selama ini selain sport sebenarnya banyak juga aktivitas sehari-hari yang beresiko dok ya. Mungkin karena kepala menjadi salah satu organ yang paling penting untuk kita lindungi karena ada otak ya. Makanya mungkin dari pemerintah memberikan aturan-aturan yang ketat bahwa kita harus memakai helm saat mengendarai motor, harus menggunakan seat belt saat mengendarai mobil kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang cedera kepala dok, ini kan banyak juga nih runners yang sering bertanya, kalau misalnya mengalami cedera kepala itu, apakah hanya diobservasi saja, ataukah memang ada jenis cedera kepala yang memerlukan tindakan operasi dok? Itu batasannya seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan kita nentuin operasi nggak operasi itu pastinya kan udah konteksnya harus ke rumah sakit kan pasiennya ya. Harus ke rumah sakit, kita harus CT scan kan gitu. Di situ tuh ada indikasi operasi, biasanya kita lihat juga dari tingkat kesadaran, terus kita lihat klinisnya si pasien, sama kalau kita CT scan gitu kita bisa lihat biasanya volume dari perdarahannya itu sendiri gitu. Oke, volume perdarahannya berapa gitu. Ini bikin ada midline shift nggak di otaknya gitu. Terus nggak ada perdarahan tapi ada fraktur impresi. Itu juga harus dioperasi gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang kita konsul ke dokter bedah saraf, kita minta tindakan operasi gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang ada batasan di mana cedera kepala ini memang bisa diobservasi saja, butuh pengobatan lanjutan, butuh dirawat inap, ataukah memang butuh tindakan yang lebih advance seperti operasi dok ya. Setelah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Dr. Anet, sudah banyak informasi baru, apa yang Mas Samsir Alam mau sampaikan ke neuroners kita terkait dengan cedera kepala ini? Benturan sedikit apapun harus diperhatiin banget sih gitu, apalagi kalau ada dampaknya kejang ataupun muntah-muntah berkepanjangan gitu, harus jangan ngerasa aman-aman aja walaupun kalian masih muda sih, tetap cek aja gitu.
Oke, jadi setiap benturan memang perlu mendapatkan kewaspadaan tersendiri ya. Jadi awareness kita tentang cedera kepala juga perlu ditingkatkan. Ya. Nah, dari narasumber kita, Dr. Anet, spesialis neurologi, silakan dok, ada closing statement yang perlu disampaikan ke neuroners. Oke, buat para neuroners mungkin pesennya tuh jangan anggap enteng ya. Jadi kalau misalkan hanya mau ke sana sebentar, mau ke pasar sebentar gitu, terus dia nggak pakai helm. Nah itu banyak sering kejadian tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi walaupun jarak pendek kemanapun itu kalau bisa untuk kecelakaan lalu lintas ya terutama itu tetap pakai helm. Itu tuh satu. Kedua, perhatikan kecepatannya untuk berkendaraan. Oke, terus udah gitu untuk olahraga yang ada resiko untuk cedera kepala mungkin baiknya juga pakai helm. Ya pakai pelindung untuk kepala lah gitu. Berkendaraan yang safety, pakai seat belt gitu, kecepatannya juga diperhatikan, seperti itu mungkin. Oke, sekali lagi terima kasih kepada kedua bintang tamu kita, Mas Samsir Alam dan Dr. Anet Rozana Sution, spesialis neurologi. Neuroners, jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kita di Perdosni Spasi Ina dan juga follow Instagram kita perdosni.ina. Jangan lupa untuk dibagikan semua informasi yang sudah kita sampaikan dan sampai jumpa di podcast Neurotalk selanjutnya. Sampai ketemu.